Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Yusra Hasni Akbar. Saya sebagai salah satu dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Saat ini saya bertugas di program studi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran di mana video ini merupakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa kita kenal dengan PDD UKTP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video pengajaran di mana video ini merupakan pernyataan dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Hal ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Mata kuliah dalam video pengajaran ini saya akan membawakan mata kuliah ICT dalam manajemen pendidikan, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini terdiri atas 16 pertemuan, di mana 2 pertemuan diantaranya adalah UTS dan UAS. Sedangkan 14 kali pertemuan yang lain merupakan proses perkuliahan. Deskripsi mata kuliah ICT dalam manajemen pendidikan membahas tentang konsep, prinsip, serta implementasi teknologi informasi dan komunikasi ICT dalam mendukung penyelenggaraan manajemen pendidikan yang efektif, efisien, dan berbasis digital. Mahasiswa dibekali kompetensi konseptual dan praktis dalam memanfaatkan berbagai sistem informasi pendidikan, sumber belajar digital, serta teknologi pendukung administrasi dan layanan pendidikan. Salah satu fokus pembelajaran pada mata kuliah ini adalah digitalisasi manajemen perpustakaan sebagai implementasi ICT dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Materi meliputi konsep perpustakaan digital, pengelolaan koes digital, pemanfaatan sumber informasi akademik, otomasi perpustakaan, serta pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi menggunakan Senayan Library Management System (SLIMS). Pelaksanaan perkuliahan menggunakan pendekatan Team Based Project Learning (TBPL) yang mendorong mahasiswa bekerja secara kolaboratif dalam menyelesaikan proyek utama, yaitu mengembangkan perpustakaan digital, di mana mahasiswa merancang, menginstal, mengkonfigurasi, dan mengelola sistem perpustakaan digital berbasis SLIMS (Senayan Library Management System) menggunakan XAMPP sebagai server lokal. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan dimiliki mahasiswa setelah perkuliahan ini yaitu 1. Mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar ICT dalam manajemen pendidikan. 2. Mahasiswa mampu menganalisis konsep digitalisasi dalam manajemen perpustakaan sebagai implementasi ICT dalam manajemen pendidikan. 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengelola pengembangan koes digital sebagai bagian dari layanan perpustakaan berbasis ICT. 4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan pengelolaan bahan pustaka digital sesuai standar pengelolaan perpustakaan. 5. Mampu mengelola layanan perpustakaan digital berbasis ICT untuk mendukung layanan akademik. 6. Mampu merancang program pengembangan perpustakaan digital yang mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan. 7. Mahasiswa mampu menganalisis implementasi pengelolaan perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi. 8. Mahasiswa mampu merancang sistem perpustakaan digital menggunakan SLIMS pada lingkungan localhost. 9. Mahasiswa mampu mengimplementasi instalasi, konfigurasi, dan pengelolaan SLIMS berbasis localhost sebagai sistem otomasi perpustakaan. 10. Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil pengembangan perpustakaan digital berdasarkan struktur, data, pengelolaan koleksi, layanan, dan standar administrasi perpustakaan digital. 11. Mahasiswa mampu menyajikan dan mempertanggungjawabkan hasil proyek pengembangan perpustakaan digital melalui laporan dan presentasi kelompok. Adapun dalam proses pengajaran mata kuliah ICT dalam manajemen pendidikan, metode yang saya gunakan sebagai acuan adalah pendekatan DIA. D yaitu delivery, I interaction, I assessment. Delivery merupakan proses transfer knowledge dengan materi yang saya berikan kepada mahasiswa mencakup beberapa materi yang telah tersusun. Sedangkan interaction atau interaksi merupakan komunikasi antar mahasiswa dan mahasiswa serta interaksi mahasiswa dan dosen. Dan tentunya di akhir perkuliahan ada assessment atau penilaian yang akan diberikan kepada mahasiswa.
Komponen penilaian yang saya gunakan dalam kuantifikasi mencakup 5 hal penting. Pertama, kehadiran, tugas proyek kelompok, UTS, dan UAS. Baiklah, kita akan masuk ke dalam video pembelajaran mata kuliah ICT dalam manajemen pendidikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum perkuliahan, saya mau mengkonfirmasi ke PJ mata kuliah. Tasya, apakah ada semua? Hadir Pak. Hadir semua. Ya. Semua jumlahnya 20 mahasiswa. Ya, Betul? betul. Oke. Baik teman-teman, ya, kita kembali ke perkuliahan mata kuliah ICT dalam manajemen pendidikan. Ya, salah satu mata kuliah wajib di administrasi pendidikan. Nah, sebelum kita ke inti pembahasan, saya mau merefleksi dan mempersepsi materi yang pekan sebelumnya. Ada yang masih ingat tentang apa? Oke, boleh silakan. Sebelumnya kita mempelajari terkait artificial intelligence atau penggunaan AI. Jadi AI itu cabang ilmu yang berusaha untuk membuat mesin berpikir dan bertindak layaknya manusia, tetapi tidak benar-benar mengganti peran dari guru Atau fasilitator. Iya. Betul ya. Pekan lalu kita tentang artificial intelligence, di mana saat ini mesin bisa berpikir atas dasar perintah developer atau manusia. Tapi tidak akan bisa menggantikan fasilitator guru, dosen atau pembelajar. Seperti itu. Ada yang lain? Ada Pak. Oke, silakan. Selain AI kita juga kemarin tentang massive open online course di mana platform seperti ruang guru kita bisa belajar secara online sesuai dengan aplikasi yang bersertifikasi, Pak. Oke, baik. Kita setuju bahwa saat ini tersedia di berbagai platform pelatihan online. Ada yang gratis, ada yang bersertifikasi. Dikenal dengan istilah MOOC, Massive Open Online Course. Seperti itu ya. Oke, nah saat ini kita akan berdiskusi tentang digitalisasi manajemen perpustakaan versi digital dengan metode pembelajaran DIE, Delivery, Interaction, dan Assessment. Seperti itu. Ya. Poin pertama tentang konsep sumber belajar. Konsep sumber belajar. Nah, setiap manusia adalah pembelajar. Ya, setiap orang tua adalah guru pertama, utama, dan terbaik. Ya. Tapi kita pahami konsep dan definisi hingga paradigma. Di sini, ya, ada poin 1, poin 2, poin 3. Ya. Kenapa ada pembelajaran? Karena pembelajaran dasar dari sumber belajar. Nah, poin pertama, segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik tersendiri atau kombinasi yang memungkinkan terjadi pembelajaran. Ini menurut Yusuf Hadimiarso, ya, di buku Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Yang pertama. Yang kedua, sekumpulan bahan atau situasi. Kita di kelas perkuliahan, ini lingkungan, situasi belajar yang diciptakan sengaja oleh kampus, oleh dosen, dan dibuat agar memungkinkan untuk belajar. Ini menurut versi O. Ya. Nah, poin ketiga, teman-teman sekalian, semua sumber, ya, data orang wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam pembelajaran. Saya punya beberapa keyword untuk meringkas pesan obat lingkungan, pesan
orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Itu ringkas. Nah, pembelajaran sendiri itu bisa kita pahami sebagai usaha sadar, terencana, ya, sistematis, dan menggunakan media tertentu, ya, untuk mengubah perilaku yang relatif menetap. Lewat apa? Interaksi pembelajar. Seperti itu. Ya, ini untuk sumber belajar. Ya. Nah, kita ambil platform yang sering saat ini digunakan oleh remaja. Ambil kita YouTube. Teman-teman tahu YouTube? Oke. Menurut saudara, apakah media sosial seperti YouTube bisa digunakan sebagai sumber belajar? Bisa atau tidak? Bisa. Ada yang mau ngomong apa alasannya? Karena YouTube bisa kita anggap sebagai sumber belajar. Boleh? Silakan. Ya, menurut saya di YouTube ini tuh termasuk sumber belajar Pak, karena Ya. Di YouTube itu sendiri kita bisa belajar banyak hal, mulai dari pelajaran sekolah, bahasa sampai keterampilan baru. Dan menurut saya videonya juga gampang dipahami Pak kalau di YouTube karena ada gambar dan penjelasannya. Oke, YouTube menyimpan semua video yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa digunakan untuk belajar. Tergantung bagaimana guru, orang tua memfasilitasi mengarahkannya. Seperti itu. Ya. Oke. Nah ini poin B, kita berada tentang perkembangan sumber belajar. Orang tua, pihak lain, penggunaan buku, media elektronik, hingga sekarang aneka sumber. Apa tahunya? YouTube. Ya, padahal YouTube tidak sengaja dibuat untuk membelajar. Tapi bisa dimanfaatkan? Bisa. Ya, ini bagaimana cara merefleksikannya? Orang tua, saya orang tua, Bapak Ibu juga ada yang menjadi orang tua. Kita ada yang punya waktu, ada yang tidak membelajarkan anak. Bapaknya kerja, ibunya kerja, terbatas membelajarkan anak. Hingga memilih pihak lain untuk membelajarkan anak lewat madrasah, lewat PAUD, TK, formal SMP sampai ke SM. Berarti orang tua butuh pihak lain dalam membantu pembelajaran anaknya. Kenapa? Di sekolah ada lingkungan yang terstruktur, sistematis, terkontrol sejak dia sampai ke sekolah, pulang semester baru hingga selesai. Nah, di sekolah guru butuh sumber belajar lain. Dari kementerian yang juga diberikan buku cetak, buku mata pelajaran. Nah, selain buku cetak ada juga e-book yang bisa di-download free, gratis untuk sumber belajar guru di sekolah atau di kampus dosen. Nah, aneka sumber saat ini ada YouTube, ada misalnya MOOC, ya, ada lagi misalnya platform-platform dari kementerian, itu bisa digunakan oleh guru, oleh mahasiswa, oleh dosen, ya, untuk mencari data pembelajaran lewat sumber belajar aneka sumber. Nah, tapi ya di lingkungan kita yang beraneka sumber, ya, saat ini ada kategorisasi sumber belajar. Kita ambil dua kategorisasi. Yang pertama, ada sumber belajar yang dirancang untuk belajar. Sumber belajar yang dirancang untuk belajar, untuk pembelajaran, disebut by design. Nah, sumber belajar yang dirancang khusus untuk kebutuhan pembelajaran guna mencapai tujuan belajar. Apa contohnya? Buku, ruang guru, platform online yang bisa untuk belajar. Itu sengaja dibuat sebagai platform pembelajaran online dan bahkan tersertifikasi.
hadir. Ya. Atau buku teks, modul, atau program audio tutor yang saat ini di kampus pun sudah wajib. Nah, itu by design. Yang kedua, by utilization, sumber belajar yang bisa dimanfaatkan. Jadi sumber belajar ini tidak sengaja dibuat untuk belajar, tidak sengaja untuk kepentingan lain, tapi bisa dimanfaatkan untuk belajar. Misalnya museum itu tidak dibuat untuk belajar, tapi bisa dimanfaatkan, bisa. Atau kebun binatang, ya. Atau kalau anak PAUD misalnya manasik haji, ya, atau sebagainya. Nah, di sini, ya. Nah, kemarin, ya, di pertemuan sebelumnya, saya sudah menginstruksikan teman-teman untuk membentuk kelompok, betul ya? Ada 4 kelompok, satu kelompok terdiri atas 5 mahasiswa, 4 sampai 5 mahasiswa. Ini. Nah, sekarang, ya, sebelum kita akan beralih ke kelompok, saya punya 2 pertanyaan untuk teman-teman. Ya, 2 pertanyaan. Nah, yang pertama, ya, menurut teman-teman semua, apakah ChatGPT, tahu ChatGPT? Tahu. Chat Generative Pre-Training, ya, itu sebuah platform yang dibuat untuk umum, untuk komersil, tapi bisa dimanfaatkan untuk belajar. Apakah ChatGPT termasuk by design atau by utilization? Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, tahu Google Scholar? Tahu ya, kita pernah bahas sebelumnya. Apakah Google Scholar sama atau berbeda dengan ChatGPT tadi? Apakah sama atau berbeda? Silakan dipikirkan, lalu kemukakan hasil pemikiran teman-teman sekalian. Ya, ya, sini. Ya, silakan. Ada yang mau memberikan tanggapan? 1 pertanyaan, 2 pertanyaan. Tadi silakan jawaban nih. Silakan. Ya, apakah ChatGPT sama atau berbeda dengan Google Scholar? Ya, ketika sama, di mana persamaannya? Ketika berbeda, di mana perbedaannya? Ya, apakah ChatGPT juga by design atau by utilization? Kedua. Ya, silakan. Sebelum kita beralih ke poin D, manfaat media dan sumber belajar. Silakan. Ya, Tasya boleh, Reza boleh, Reza. Pertanyaan pertama boleh, yang kedua pun boleh. Ya, apakah ChatGPT sama atau berbeda dengan Scholar? Yang kedua. Yang pertama juga boleh. Ya. Apakah? Ya. Ya, silakan Tasya. Saya akan menjawab yang pertama, apakah ChatGPT termasuk by design atau by utilization? Oke. ChatGPT lebih cocok masuk ke kategori by design. By design. Oke. Ya, soalnya dari awal ChatGPT memang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. AI adalah bagian utama yang membuat ChatGPT bisa memahami pertanyaan dan memberikan jawaban. Oke. Sedangkan kalau menurut by utilization lebih mengacu pada cara seseorang memanfaatkan AI tersebut gitu. Misalkan mahasiswa menggunakan ChatGPT untuk mencari referensi, membuat rangkuman atau membantu mengerjakan tugas. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Tasya. Dipahami dengan baik oleh kita semua. Tasya memberikan 2 perspektif. Ya. Apakah ChatGPT by design atau by utilization? By design, betul. ChatGPT dibangun oleh artificial intelligence. Itu dasarnya. Dan
generatif pre-training untuk mengolah data untuk merespon setiap prompt yang diberikan oleh user dan pengguna. Tapi secara intelligent juga bagaimana user memanfaatkan. Tadi contoh mahasiswa menggunakan AI untuk membantu mencari referensi untuk tugas kuliah atau mencari sumber-sumber belajar lain. Oke. Yang kedua silakan. Ada yang mau berikan responnya? Oke, silakan. Untuk Google Scholar itu saya termasuk ke desain. Ya. Karena dari awal Google Scholar itu sudah dirancang untuk kebutuhan pendidikan, Pak, atau desain. Oke, berarti Scholar ini dibuat untuk by design. Apakah sama dengan ChatGPT tadi? Apakah sama dalam perspektif? Ayo silakan. Tidak sama, Pak. Tidak sama. Kenapa? Meskipun keduanya bisa digunakan untuk belajar, tetapi ChatGPT itu lebih ke AI yang membantu untuk menjawab pertanyaan, menjelaskan materi dan memberi ide atau membantu untuk menulis. Sedangkan Google Scholar itu adalah mesin pencari khusus untuk mencari artikel ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, proceeding atau publikasi akademik. Oke. Cukup? Nah, di Scholar juga tidak semua lembaga bisa masuk. Harus lembaga pendidikan tinggi atau yang diizinkan atau yang sesuai dengan skupnya. Tapi kalau ChatGPT komersil umum, tapi bisa dimanfaatkan untuk belajar. Seperti itu. Paham ya, teman-teman semua? Oke, kita lanjut ke poin 4D. Ya, manfaat media dan sumber belajar. Nah, sambil kita dari free knowledge, saya memberikan bahan pembelajaran lewat materi. Teman-teman silakan berdiskusi tiap kelompok, ya, mendiskusikan hal yang minggu lalu saya share sebagai tugas kelompok, ya, 2 menit sampai 3 menit sambil kita delivery, ya, kita akan membuat interaksi antara mahasiswa, teman-teman dengan saya dan antar kelompok. Jadi pahami? Oke, silakan buat kelompok 1, 2, 3, dan 4. Cukup yang ujung aja, ya, seperti itu, ya, seperti itu. Oke, silakan mencari sumber belajar sesuai project brief yang saya berikan di pekan lalu. Setiap kelompok masing-masing. Dipahami? Oke, sambil teman-teman mencari sumber belajar, kita akan sedikit berdiskusi untuk merefleksi pembelajaran. Sumber belajar pra-guru sebagai tahap perkembangan sumber belajar. Kenapa sumber belajar pra-guru disebut sumber utama dalam lingkungan keluarga? Ada namanya tripusat pendidik, ada namanya tripusat pendidikan. 3 sumber belajar utama seorang manusia. Yang pertama adalah keluarga. Yang kedua adalah sekolah. Yang ketiga adalah masyarakat. Jadi keluarga, ya, informal adalah pembelajaran terbaik seorang anak. Bahkan ada pepatah mengatakan, ya, didiklah calon anakmu dengan memilih calon ibu. Ya, kita akan mendidik anak, ya, dengan sederhana memilih calon yang baik. Karena dari pusat pendidikan trial and error sebelum ke guru. Poin kedua, dalam tahap perkembangan sumber belajar, lahirnya guru sebagai sumber belajar utama. Kenapa? Orang tua, ya, sering memasrahkan anak untuk dibelajarkan secara penuh
Padahal guru hanya fasilitator yang anak belajar di sekolah dari pagi hingga siang, bahkan sore. Padahal hakikatnya anak pagi, siang, sore berada di rumah dengan keluar. Itu fenomena saat ini tentang perkembangan sumber belajar. Nah, buku cetak sekarang sudah bisa dibeli, diakses, dimiliki oleh orang tua. Makanya anak SD, orang tuanya suka membeli buku bacaan untuk mengajarkan anak tentang membaca. Atau bahkan ada orang tua yang memberikan tes tambahan bahasa Inggris, matematik, atau artificial intelligence seperti itu. Ya. Dan yang poin ketiga, ada sumber belajar berbasis ICT, aneka sumber. Ada video, ada film di TV, ya, yang bisa kita manfaatkan untuk belajar anak. Misalnya anak belajar menari atau belajar meniru gerakan olahraga, atau bahkan menyimak video nabi-nabi atau video tentang pendidikan karakter seperti itu. Jadi pahami ya teman-teman semua. Oke, baik, sudah selesai untuk tugasnya? Sudah semua? Oke, sekarang saya persilakan 1 atau 2 kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya, ya, sesuai project brief yang saya berikan di depan lalu. Silakan, mau kelompok berapa dulu? Kelompok 1 boleh, 2 boleh, 3, 4 pun boleh. Silakan. Kita berdiskusi, berinteraksi antara kelompok. Silakan. Silakan. Kelompok 1 boleh, 2, silakan, 3, 4 pun boleh. Kelompok mana dulu? Kelompok 1, Aang boleh? Silakan. Tentang apa kelompoknya? Baik Pak, untuk kelompok 1 itu mengenai terkait AI. Kelompok 1 tentang artificial intelligence. Ya. Oke, apa itu? Mungkin yang pertama kita akan jelaskan terlebih dahulu itu definisi dan konsep AI, yaitu kecerdasan buatan, cabang ilmu komputer yang mengembangkan sistem atau mesin agar mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa, mengenali gambar, memecahkan masalah, juga mengambil keputusan dan belajar dari data. Terus konsep AI juga membuat komputer mampu meniru kemampuan berpikir manusia. Oke, cukup. Oke, itu dari kelompok 1, ya, teman-teman, ya, dari kelompok 1, ya, kita bisa memahami bahwa saat ini kita memasuki area dari perkembangan sumber belajar basis ICT. Apapun platformnya, sumber belajarnya, baik desain atau baik intelligence, kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran mandiri ataupun terkolaborasi. Saya kira cukup untuk pembelajaran sore ini. Ada yang mau bertanya? Tidak? Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.